سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita panjatkan puja, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan untuk melimpahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita sehingga kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman nanti. Ikhwani man azza Allah wa yakum. Saya kembali Muhammad Zain dari Yayasan Santri Qabil Quran akan kembali menyampaikan pelajaran seputar teori tajwid atau pengaplikasian ilmu tajwid dalam ayat. Pada waktu yang lalu sudah Anda sampaikan, yakni di mana pembahasan kita dalam bab sifat huruf, dan yang sudah Anda sampaikan adalah tentang manfaat daripada mempelajari sifat huruf dan yakni pembagian sifat huruf. Adapun pada kesempatan kali ini insyaallah Anda akan menyampaikan yakni pelajaran yang merupakan dari pembagian sifat huruf. Jadi insyaallah kita sudah masuk kepada pembahasan sifat huruf, pembahasan sifat huruf secara spesifik dari sisi pembagiannya, Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, pada waktu yang lalu kita sudah sampai kepada pembagian sifat huruf, di mana sifat huruf ada yang memiliki lawan, ada yang tidak memiliki lawan. Itu pembagian sifat huruf hijaiyah, ada yang memiliki lawan, ada yang tidak memiliki lawan. Pada kesempatan kali ini dan pada kesempatan yang akan datang, insyaallah kita akan membahas yakni bagian yang pertama terlebih dahulu, yakni sifat huruf yang memiliki lawan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sifat hams dan lawannya yaitu sifat jahr. Sifat hams dan lawannya yaitu sifat jahr atau jahr. Untuk hams dan jahr ini nanti kita akan pelajari, akan kita bahas baik secara dari sisi pengertiannya maupun dari sisi pengaplikasiannya nanti di dalam Al-Quran, di dalam ayat suci Al-Quran. Mari kita terlebih dahulu memahami apa itu hams, apa itu jahr. Baik, bagi kalian yang sudah pernah mempelajarinya mungkin sudah paham, adapun bagi yang belum pernah mempelajarinya, mudah-mudahan nantinya diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami pelajaran yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama yaitu hams, lawannya adalah sifat jahr. Sifat hams lawannya adalah sifat jahr, di mana hams ini secara bahasa artinya adalah samar.
Hams secara bahasa artinya adalah sama. Adapun secara istilah, yakni hams yaitu mengeluarkan atau mengucapkan huruf yakni disertai dengan mengalirkan nafas secara samar. Itu hams dari sisi atau menurut istilah. Ya. Baik itu menurut bahasa maupun menurut istilah, hams itu secara bahasa artinya adalah samar, sedangkan menurut istilah adalah mengucapkan huruf atau ya, yakni membaca huruf ya. Jadi maksud sini adalah huruf hijaiyah, yakni mengucapkan huruf disertai dengan mengalirkan nafas secara samar ya. Adapun huruf-huruf hijaiyah yang memiliki sifat ini ya, huruf-huruf hijaiyah yang memiliki sifat hams yakni berjumlah 10. Jadi jumlahnya ada 10 dan alangkah bagusnya kita untuk menghafalnya supaya nantinya kita lebih matang lagi di dalam pengaplikasiannya ketika kita membaca Al-Quran. Ke-10 huruf tersebut yakni pertama huruf fa yang keluar dari bagian syafatan, huruf fa ya. Kemudian huruf ha yang keluar dari wasdul halqi atau tenggorokan bagian tengah. Kemudian huruf tha yang keluar dari bagian alisan. Kemudian huruf ha yang keluar dari bagian aqsal halqi. Kemudian huruf sya yang keluar dari bagian alisan. Kemudian huruf kha yang keluar dari bagian al-halq. Kemudian huruf sad yang keluar dari bagian alisan. Lalu huruf sin, kaf dan ta yang keluar dari bagian alisan. Maka jumlahnya ada 10 huruf dari huruf-huruf hijaiyah yang memiliki sifat hams. Maka alangkah indahnya untuk kita hafalkan supaya lebih matang lagi nanti ketika pengaplikasiannya ketika kita membaca Al-Quran. Ataupun ya kita memang masih dalam kelas Iqra, tetap ya kita dianjurkan untuk menghafal ya tentang masalah huruf-huruf yang ketika pengucapannya harus mengalirkan nafas ya, baik di dalam keadaan berharakat maupun dalam keadaan sukun ya. Baik. Adapun lawannya yakni jahru atau sifat jahr. Jahr secara bahasa adalah yakni jelas. Secara bahasa artinya adalah jelas. Adapun secara istilah atau menurut istilah jahru itu adalah yakni mengucapkan huruf ya, mengucapkan huruf yakni tanpa disertai mengalirkan nafas, tanpa disertai mengalirkan nafas secara jelas ya. Jadi kalau hams itu mengalirkan nafas, kalau jahru tidak mengalirkan nafas ya. Maka tatkala kita menemukan huruf-huruf yang memiliki sifat jahr, cara pengucapannya atau suara yang harus dikeluarkan itu harus jelas, jangan samar dan tidak mengalirkan nafas ya. Baik, mari kita sekarang ke pengaplikasiannya. Kita mencoba mengaplikasikan sifat huruf tersebut ya pada surah Al-Ma'arij. Pada surah Al-Ma'arij ayat ke-40 dan ayat ke-41 insyaallah. Ayat ke-40 dan ayat 41 bisa dilihat bagi kalian yang sudah menghafal juz 29 pasti ya sudah tahu ya ayatnya. Adapun bagi kalian yang belum menghafalnya, alangkah baiknya untuk membuka
membuka mushafnya atau membuka Al-Qur'annya supaya lebih jelas lagi di dalam menyimak pelajaran pada kesempatan kali ini, ya. Baik, kita mulai membaca ayatnya. Surah Al-Ma'arij ayat ke-40 dan ayat 41. Baik. Kita mulai untuk membaca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Perhatikan di dalam ayat ini. Ketika kita membaca fala uqsimu birabbil masyariq, sya nafas dialirkan, walaupun bisa dikatakan itu adalah suara tafashi, tapi tafashi itu pun dikatakan menyebarnya udara. Berarti kita harus mengalirkan udara ketika mengucapkan huruf shin. Masyariqu, al-masyariqu, ya. Jadi seperti itu. Adapun pada huruf yang memiliki sifat jahru, kita bisa melihat ya, pada kata wal magharib, pada kata wal magharib, huruf ghainnya kita mengambil salah satunya saja di sini, karena huruf ba juga huruf yang memiliki sifat jahru. Kenapa saya mengambil huruf ghain sebagai contoh di sini? Ya, bahwasanya huruf ghain itu bukan huruf yang memiliki sifat hams, atau ketika pengucapannya yakni tidak menyertakan mengalirkan nafas, tidak, ya. Tapi ternyata cukup banyak dari pembelajar Al-Quran yang ketika pengucapan ghain itu hampir mirip seperti huruf kha, ya, apalagi dalam keadaan sukun, ya. Jadi wal magharib, jangan sampai mengalirkan nafas, ya. Wal magharib, ya. Begitu pula pada kata laqadirun, qa, huruf qa, ya, huruf qa juga tidak dengan mengalirkan nafas, ya. Maka cara membacanya fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun, ya. Jadi seperti itu. Kemudian pada ayat berikutnya bisa kita ambil pelajaran juga di situ. Pada ayat berikutnya, ayat 41, kita mengambil pelajaran lagi pada ayat ini, ya. Baik, perhatikan. Ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Di dalam ayat ini kita perhatikan ala an nubaddila, huruf ba dan dal ini adalah huruf jahru, huruf yang harus dibaca dengan jelas, ya, tidak yakni tidak disertakan dengan mengalirkan nafas, tidak, ya, tapi harus kita baca dengan jelas. Ala an nubaddila khairan minhum, ya.
Nah, ketika pada huruf-huruf yang memiliki sifat hamas, baru nafas kita alirkan. Contohnya pada kata minhum. Pada kata minhum, kalau kita tidak mengalirkan nafas pada huruf ha-nya, maka nantinya akan melahirkan sifat khofa. Ya, akan melahirkan sifat khofa. yakni yang menjadikan pengucapan di dalam huruf ha itu tidak sempurna. Ya, sedangkan sifat khofa pada huruf ha ini harus kita obati, harus kita hilangkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita mengalirkan nafas kita tatkala kita mengucapkannya. Ya, contoh ala an nubaddila khairan minhum. Ya, harus jelas mengeluarkan udara atau nafasnya harus jelas. Ya, ala an nubaddila khairan minhum, gitu ya, minhum. Baik. Kita sambung ke kalimat berikutnya. Ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Perhatikan pada kata wa ma nahnu. Sini ada huruf ha pada huruf ha yang keluar dari bagian wasdul halqi. Huruf ha yang keluar dari bagian wasdul halqi. Maka karena ini merupakan huruf ha wasdul halqi, dia memiliki sifat hams. Ya, huruf ini memiliki sifat hams. Maka jangan lupa ketika kita mengucapkannya baik dalam keadaan berharokat, ya, sekalipun hurufnya dalam keadaan sukun, maka harus kita alirkan nafas kita. Seringnya kita itu lupa ketika hurufnya dalam keadaan sukun, ya, maka kita alirkan nafas kita, ya. Contohnya wa ma nahnu bimasbuqin. Kemudian pada kata bimasbuqin itu pun ada huruf yang memiliki sifat hams, yaitu huruf sin, ya. Maka sekalipun huruf sin di sini dalam keadaan sukun, jangan lupa untuk kita mengalirkan nafas tatkala kita mengucapkannya. Ya, sambil mengalirkan nafas, gitu ya. Maka kita baca kembali ayatnya dari ayat ke-40 sampai ayat ke-41 dari surah Al-Ma'arij. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Sampai sini pelajaran kita, yakni pengaplikasian dalam ayat, yaitu pengaplikasian sifat hams dan sifat jahru dalam ayat, yaitu kita mengambil, ya, yakni kita mengambil contohnya untuk pengaplikasiannya, yakni ayat dari surah Al-Ma'arij ayat ke-40 dan ayat ke-41. Selamat mencoba dan saya doakan mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah untuk mencobanya sehingga
bacaan Al-Quran kita nantinya dapat lebih baik lagi, dapat lebih bagus lagi, ya, sampai kita menjadi orang-orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran. Demikian dari ana, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Kesempurnaan tiada lain hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari syaitan dan kekurangan diri ana. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث